kronologi ponakan rampok dan bunuh tantenya sendiri, gagal jual mobil CR-V korban. Kronologi kasus ponakan rampok dengan membunuh tante atau bibinya sendiri di Gempol Pasuruan terungkap seiring ditangkapnya pelaku. Senin, 14 Juli 2025, malam. Pelaku perampokan maut, M. Fawaid diketahui bertindak kejam menghabisi nyawa bibinya Haje Mirzah dan berusaha mengambil barang berharga korban. Bahkan pelaku telah merencanakan kejahatannya jauh hari, termasuk dengan membeli pisau yang disiapkannya untuk senjata melukai korban. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abbas memaparkan, dari pemeriksaan diketahui M. Fawaid yang sudah ditetapkan sebagai tersangka mempersiapkan aksi pembunuhan terhadap korban sejak 2 bulan lalu. Bahkan, rencana hari eksekusi terhadap korban sempat akan dilakoni antara tanggal 6 dan 7 Juli 2025. Tersangka menjalankan aksinya pada Senin, 14 Juli 2025, dengan menyusun skema perjalanan ke rumah korban secara rapi. Tersangka yang rumahnya masih berada di dusun tersebut atau bertetangga dengan korban, berpamitan dengan keluarganya untuk bepergian sebentar. Tersangka berdalih sedang mengikuti agenda wawancara tes lamaran pekerjaan di sebuah perusahaan. Tersangka bepergian dari rumah dengan mengendarai motor pribadi Honda Beat berwarna hijau tua. Lalu, tersangka berkunjung ke toko milik kakaknya untuk menitipkan kendaraan motor tersebut. Setelah itu, tersangka sendiri memilih berjalan menuju ke warung kopi, warkop, di bawah jembatan jalur penyeberangan kendaraan bermotor, flyover, penghubung ruas tol Surabaya Gempol. Selama nongkrong di warkop tersebut, tersangka bertemu dengan seorang temannya saksi KB untuk dicarikan kendaraan tumpangan ke suatu tempat. Kebetulan, saksi KB hendak bertemu dengan dua temannya saksi AR dan FP. Lalu, saksi KB meminta tolong kepada kedua orang temannya itu untuk mengantarkan tersangka sesuai dengan tujuannya. Tujuan tersangka tak lain dan tak bukan adalah rumah korban. Setibanya di lokasi tersebut, sekitar pukul 8.30 WIB, tersangka kemudian masuk melalui lorong samping rumah korban menuju ke dapur dan bertemu dengan korban. Tersangka berdalih hendak mengambil benda-benda yang tertinggal di dalam garasi tersebut. Sepanjang berjalan menyusuri teras rumah, hingga menuju ke dalam lorong rumah terhubung dengan garasi, tersangka berusaha mengambil sebilah pisau dapur yang diselipkan pada jaket. Setelah mengobrol beberapa saat, tersangka sekonyong-konyong menyerang korban dengan pisau dapur yang dibawa tersangka. Menyadari bahwa korbannya tak bernyawa, tersangka mulai menggeledah hampir seluruh ruangan rumah korban untuk mencari benda-benda berharga apapun itu bentuknya. Hingga akhirnya tersangka menemukan BPKB mobil Honda CR-V warna putih dan BPKB 1 unit motor Honda Vario yang tersimpan di lemari kamar korban. Tersangka sempat melakukan upaya agar menghilangkan petunjuk yang akan mengungkapkan jati dirinya sebagai tersangka. Mulai dari membersihkan ceceran darah korban menggunakan alat pel yang terdapat di dalam rumah. Lalu, membersihkan diri dan mengganti pakaian yang kotor dengan mengenakan pakaian milik anak korban. Tersangka berusaha menjual mobil Honda CR-V milik korban kepada seseorang. Pelaku enggan menunjukkan KTP hingga akhirnya transaksi batal. Mungkin karena frustasi usai kesulitan menjual mobil hasil kejahatan tersebut, tersangka membiarkan mobil teronggok terparkir di sebuah pujasera kawasan Gempol, Pasuruan, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Lalu, tersangka kembali pulang ke rumah dengan menumpang kendaraan taksi online. Selama di rumah, tersangka yang mendengar jenazah korban berhasil ditemukan oleh kerabatnya di dalam rumah dan kasus pembunuhan tersebut menggegerkan permukiman tersebut. Tersangka berusaha membaur dan mendekati lokasi kejadian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.